Kemudian fitnah sarra yang asapnya keluar dari telapak kaki ahli baitku, dia mengaku bagian dariku padahal dia bukan bagian dariku, karena kekasihku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'ad darajati bittaqwa. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin. Al-qail, ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmar ala aswada wala aswada ala ahmar illa bittaqwa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pernahkah kita mendengar tentang fitnatus sarra, yang mana fitnatus sarra itu akan muncul daripada ahlul bait baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal ini sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Musnad Imam Ahmad. Imam Abu Daud membawakan sebuah hadis di dalam kitabnya yang bernama Sunan Abi Daud, tepat di juz keempat halaman 94, nomor hadis 4242. Haddatsana Yahya bin Utsman bin Sa'id al-Himsi, haddatsana Abul Mughirah, haddatsani Abdullah bin Salim, haddatsani Al-Ala bin Utbah an Umair bin Hani al-Ansi qala sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu kunna qu'udan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa dzakaral fitana fa aktsara fi dzikriha hatta dzakara fitnatal ahlas. Faqala qail, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Qala hiya harabun wa harbun, thumma fitnatus sarra dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyai almuttaqun. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan tentang beberapa fitnah yang akan bermunculan, sampai akhirnya beliau menyebutkan fitnah ahlas. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, wahai utusan Allah, apa maksud daripada fitnah ahlas itu? Rasulullah pun menjawab, fitnah ahlas adalah fitnah pelarian dan peperangan. Kemudian fitnah sarra atau fitnah dikarenakan kemakmuran. Kemudian fitnah sarra yang asapnya keluar dari telapak kaki ahli baitku, dia mengaku bagian dariku padahal dia bukan bagian dariku, karena kekasihku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Syekh Mulla Ali Al-Qari, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatil Masabih tentang maksud daripada fitnah sarra atau fitnah yang terjadi akibat kemakmuran. Beliau menjelaskan maksud hadis itu, wa qauluhu dakhanuha bi fathataini ay itharatuha wa hayajanuha wa shabbahaha bid-dukhan alladhi yartafi'u kama shabbaha al-harba bin nar wa innama qala min tahti qadamai rajulin min ahli baiti tambihan ala annahu huwallazi yas'a fi itharatiha au ila annahu yamliku amraha yaz'umu annahu minni ay fil fi'li wa in kana minni fin nasabi wal hasilu anna tilkal fitnata bisababihi wa annahu ba'ithun ala iqamatiha wa laysa minni ay min akhillai au min ahli fil fi'li li anna law kana min ahli lam yuhayyijil fitnata. Wa nadhiruhu qauluhu ta'ala innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih aw laysa min awliyai fil haqiqah wa yu'ayyiduhu qauluhu innama awliyai almuttaqun. Artinya maksud daripada hadis Nabi yang berbunyi dakhanuha adalah pembangkit dan penggeraknya fitnah sarra. Nabi menyerupakan fitnah tersebut dengan asap yang naik ke atas, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan peperangan dengan api.
Sedangkan maksud daripada sabda Nabi yang berbunyi min tahti qadamai rajulin min ahli baiti, yang artinya fitnah sarra itu muncul dari kedua telapak kaki seseorang dari ahli baitku. Maksud hadis ini adalah sebagai warning dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ahli baitnya Nabi sendiri kelak ada yang akan menjadi penggerak fitnah sarra atau dialah pelakunya, dan dia mengaku bagian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia menyangka perbuatan itu berasal dari Nabi, meskipun dia itu memang bagian dariku dari sisi nasab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hasilu anna tilkal fitnata bisababihi. Poinnya, intinya adalah fitnah sarra tersebut akan disebabkan oleh sebagian daripada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu ba'ithun ala iqamatiha, dan dialah yang akan membangkitkan terjadinya fitnah tersebut. Dan maksud daripada sabda Nabi walaisa minni, padahal dia bukanlah bagian dariku, maksudnya adalah ai min akhillai au min ahli fil fi'li. Maksudnya adalah padahal dia bukanlah kekasihku atau dia bukan daripada ahli baitku dari sisi perbuatan. Mengapa begitu? Li'anna law kana min ahli lam yuhayyil fitnah. Andaikan dia itu memang benar-benar ahlul baitnya Nabi, lam yuhayyil fitnatah, tentu dia tidak akan menjadi penggerak fitnah tersebut. Wa nadhiruhu qauluhu ta'ala. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-46. Allah berfirman, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia itu bukanlah keluargamu Nuh. Innahu amalun ghairu salih, sebab perbuatannya itu bukanlah perbuatan yang salih. Aulaisa min auliyai fil haqiqah, atau maksud daripada hadis Nabi walaisa minni itu dia benar-benar bukan walinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hakikat. Wa yu'ayyiduhu qauluhu, dan hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi sendiri yang berbunyi innama auliyai al-muttaqun, sesungguhnya waliku, sesungguhnya kekasihku adalah orang-orang yang bertakwa. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran minimal 3 hal. Yang pertama, nasab yang paling mulia adalah nasab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dibarengi dengan ketakwaan. Yang kedua, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa saja tidak dianggap sebagai ahlul bait Nabi apabila dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sesungguhnya orang yang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bertakwa meskipun dia bukan keluarga Nabi secara nasab. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.